Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Sore. Riko. Ya, Dr. sore. Riko, ya. Saya sebelum ini katanya ada informasi bisa terapi, bagaimana terapi, ya, bisa terapi itu bisa menyembuhkan saraf kejepit. Sebelum kita praktik dengan terapinya itu, kira-kira kalau si penderita penyakit saraf kejepit itu setelah mempraktikkan dengan olah teori dari terapi dari Bapak Riko, itu kira-kira berapa bulan sembuh? Jadi kalau dilakukan setiap hari, insya Allah sebelum 1 bulan juga udah sembuh. Rata-rata pasien itu akan sembuh kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sembuh ya? Iya. Apa ada harus minum herbal atau apa? Kalau dia punya riwayat dari osteoporosis, dia perlu minum herbal juga, yaitu susu kolostrum kambing. Itu sangat bagus untuk tulang yang sehat. Jadi contohnya seperti ini, susu kambingnya diminum dengan air hangat, tidak perlu pakai gula, boleh ditambahkan madu bagi yang suka madu. Dan diminum kalau penderita saraf kejepit plus osteoporosis itu sehari 2 kali. Insya Allah sangat membantu proses sembuhnya lebih cepat. Itu diminum berapa hari sekali tadi? Sehari 2 kali. 2 kali pagi, Pagi dan malam mau sebelum tidur, tidur. sebelum Ya. tidur ya. Betul. Oke. Tadi cara bisa nggak kita langsung mempraktekannya gitu loh Pak? Bisa. Dokter? Bisa ya? Bisa. Siap. Terus gimana Pak pertama kali prakteknya? Jadi Bisa pertama kali kita harus yakin bahwa saraf kejepit ini akan sembuh. Jadi yang pertama kali ada keyakinan. Keyakinan ya? Ya, keyakinan. Karena menurut kita bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, dan sesuai dengan hadis Rasulullah juga setiap penyakit ada obatnya. Pada penderita saraf kejepit, yang pertama adalah harus berdiri, rileks aja. Jadi santai, tidak perlu kaku. Kita menggunakan napas, buang napas seperti mendesis. Tarik napas, dadanya tegap gitu. Pertama intinya di pernapasan, karena ini harus dikombinasikan dengan namanya olah napas kesehatan. Langkah pertama yaitu kita tarik seperti ini. Ya. Tarik napas. Kakinya juga ikut Ya. naik ke atas gitu. Nah, Kakinya naik ke atas ya. gitu. Sambil pas tarik napas itu kaki naik ke atas ya. Sambil kita tangan menarik ke atas. napas. Sambil tarik napas. Tarik napas. Tahan di dada, lalu buang napas. Bawah lagi kakinya. Ke bawah lagi, saat buang napas ke bawah lagi. Lalu yang kedua, kita lebarkan sedikit kakinya. Oke. Kita sini. Kepalanya ke arah depan. Tidak ke bawah. Oke. Kita tarik napas sambil menarik. Jadi ini sambil badan kita ditarik ke depan. Lalu buang napas. Mendesis. Oke. Lalu kita arahkan lagi ke kanan. Ya, pertama ke kanan. Tarik napas, lalu buang napas. Setelah itu lalu ke kiri. Tarik napas, buang napas. Ya, oke. Setelah itu kita lakukan gerakan ruku pakai napas. Jadi pegang lututnya. Oke, kepala sedikit ditundukkan. Lalu tarik napas sambil kita dorong perlahan. Buang napas. Ya, jadi pas tarik napas kita buang napas. Lakukan sambil kepalanya nunduk sedikit. Setelah itu kita lakukan gerakan di atas matras ini. Oke. Tangannya di kepala aja. Kakinya seperti ini. Lalu kita angkat. Oke, tarik napas, buang.
Nah, gerak ini dilakukan 3 kali. Tarik nafas, buang air. Lagi sampai 3 kali. Ya, cukup gerakannya. Lalu kita lakukan meditasi. Yang terakhir penutup yaitu meditasi. Ibu jari ketemu jari tengah. Ya, ibu jari ketemu jari tengah. Lalu kita pejamkan mata. Kita tarik napas dari hidung dan keluar dari hidung. Jadi kondisi mulut tertutup. Meditasi ini dilakukan kurang lebih 5 menit. Oke. Setelah kurang lebih 5 menit kita buka. Gitu. Kenapa harus tangannya antara ibu jari dan jari tengah? Untuk memperlancar peredaran darah. Karena orang yang saraf kejepit harus peredaran darahnya lancar. Karena terjadinya sumbatan-sumbatan bisa memperburuk kondisi orang yang saraf kejepit. Dengan adanya meditasi ini, peredaran darahnya lebih lancar, metabolisme tubuhnya lebih lancar, dan saraf-saraf di seluruh tubuh lebih sehat daripada orang yang tidak pernah melakukan meditasi. Dan ini sebaiknya dilakukan setiap hari. Insya Allah dalam 2 minggu akan sembuh. Dan jangan lupa kita harus tetap pola hidup sehat. Bagi yang sudah saraf kejepit, hindarilah mengangkat sesuatu yang berat. Gitu. Terima kasih. Salam dari saya, Dr. Gigi Mariko. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, selain tadi masalah saraf kejepit, kita akan adakan lagi senam terapi ya. Terapi sesak napas. Itu saya mau tanya lagi nih. Sesak napas itu kira-kira makan waktu sembuhnya atau agak meringankan itu berapa minggu kalau sudah diikutin terapinya? Jadi kalau untuk sesak napas ataupun asma ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sesak napas seperti adanya flek paru, itu bisa dilakukan setiap hari. Insya Allah 30 hari juga akan sembuh seperti saraf kejepit. Itu rutin setiap hari dilakukan. Cukup singkat caranya, bisa dilakukan di rumah. Lakukan setiap hari, nanti kurang lebih 30 hari akan merasakan kesembuhan. Apa ada tambahan obat-obat atau herbal? Kalau untuk obat-obatan atau herbal itu sangat sederhana sekali untuk orang yang sesak napas ataupun yang asma ataupun yang punya keluhan flek paru. Jadi saat sesak napas di hidung, leher dan dadanya cukup dioleskan minyak kayu putih. Dan juga jangan lupa hindari minum air es. Jadi perbanyak minum air hangat, dan jangan lupa juga minum susu kolostrum kambing, karena susu kambing ini akan memperkuat fungsi dari organ paru-paru. Gitu. Jadi manfaatnya cukup banyak di dalam susu kambing ini. Dan itu akan membantu juga, selain daripada sesak napasnya sembuh, flek parunya sembuh, asmanya sembuh, imunitas tubuhnya juga akan sangat bagus. Apalagi saat ini adalah masa pandemi COVID-19, di mana-mana orang bisa terkena virus, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Itu virus ada di mana. Nah, dengan adanya olah napas seperti ini dan dengan minum susu kambing ini akan berpengaruh, imun kita akan semakin kuat
sehingga COVID-19 pun akan bisa kita tangkal dengan cara seperti ini. Dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Tadi kan mau dipraktekkan bagaimana terapinya untuk mengatasi sesak napas. Bisa Pak Dokter Riko mempraktekannya? Ya, bisa. Yang pertama-tama kita yakinkan dulu bahwa penyakit sesak napas, stroke paru ataupun asma yang kita alami itu bisa sembuh gitu. Karena setiap kesembuhan itu tergantung daripada diri kita. Semakin yakin untuk sehat, insya Allah penyakit pun akan bisa disembuhkan dengan cepat. Dan tak lupa kita juga sebagai orang beriman jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Bagi yang muslim jalankan sholat 5 waktu. Kita tetap pola hidup sehat, karena dengan pola hidup sehat itu tubuh kita akan tetap sehat dan bugar walaupun saat ini adalah pandemi COVID-19. Yang pertama-tama kita lakukan adalah sama seperti Salaf Egypti, yaitu berdiri tegap seperti ini tapi santai, rileks aja. Kita rileks dan kita putar tangannya ke depan dulu gitu, sambil tarik nafas tapi dadanya dicemungkan, jadi supaya lebih maksimal, lalu ke belakang. Jadi ini cukup enak, cukup nikmat kalau kita nikmatin olahraga seperti ini. Itu yang pertama. Itu berapa menit? Itu cukup 1 menit gitu, hanya untuk peregangan. Lalu langkah yang kedua, kita duduk di matras ya, kaki kanan di atas ya, kaki kanan di atas, jangan sampai kebalik. Dan yang ini kita lakukan namanya napas Garuda. Oke, napas Garuda. Napas Garuda ini seperti ini, tangan saling berhubungan kanan dan kiri, taruh di depan dada tetapi tidak menyentuh dada, ada jarak, ada space. Kita merem, konsentrasi penuh, saling dorong keras. Oke. Setelah itu kita buang napas mendesis. Habis, tahan sejenak 1-3 detik. Lalu kita tarik napas. Dadanya dicembungkan, konsentrasi penuh, sambil didorong ke depan, ke samping. Napas tetap di dada, cembungin ya, terus balik lagi ya, buang napas. Oke, lakukan ini sebanyak 3 kali. Ini baru 1 kali, kita lakukan yang kedua. Buang napas, nunduk, habis, tahan 1-3 detik, lalu tarik napas, dadanya cembung, jangan lupa mata tetap pejam ya, dorong ke depan dan ke samping, lalu balik lagi ya, buang napas 2, yang ketiga buang napas, habis, tahan sejenak 1-3 detik, tarik napas ya. Lakukan, jangan terburu-buru, santai aja, rileks saja ya, dada. Oke, ini akan melatih dada kita, fungsi pernapasan kita itu normal. Yang tadinya sesak napas akan kembali normal. Itu sangat bagus napas Garuda. Yang kedua, napas dorong tarik ya, kakinya dilebarkan. Oke, tangan di atas, mata pejam, buang napas. Habis, tahan 1-3 detik, lalu tarik napas ya, dikepol di atas, turunkan, taruh di pinggang, dorong ke depan. 1, Dulu senang marah-marah.
2, 3. Buang nafas. Oke, sama 3 kali juga kita lakukan. Buang nafas. Habis, tahan sejenak 1-3 detik, tarik nafas. Dadanya dicembungkan juga. Iya. Taruh pinggang, dorong ke depan. 1, 2, 3. Buang nafas. Yang ketiga, buang nafas, habis, tahan, tarik. Ya. Buang nafas. Ya, 3 kali cukup. Ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Ya. Nah, kenapa harus dadanya cembung? Karena itu akan membuat pernapasan kita lebih maksimal. Yang tadinya tertutup atau susah napas, dengan adanya maksimal di dada akan memudahkan dia lebih cepat sembuh, dan oksigennya pun juga lebih maksimal terserap di dalam tubuh. Setelah itu, terakhir penutup juga sama meditasi. Ibu jari ketemu jari tengah. Ya, kita atur napas dari hidung ke hidung. Oke. Nah, kalau untuk sesak napas ditambah 2 kali meditasi. Yang pertama ibu jari ketemu jari tengah, yang kedua adalah tangannya dibuka. Tangannya dibuka, kita lakukan napas pembersih. Jadi napas kita tarik dari hidung, lalu kita sugesti untuk buang semua penyakit yang ada di dalam tubuh. Kita buang seperti meniup lilin, halus dan tidak berbunyi. Lalu tarik napas, badan tegap, buang seperti niup lilin, buang semua kotoran dan penyakit dari dalam tubuh. Tarik napas. Oke, setelah badan kita terasa enak, selesailah latihan ini. Lalu kita harus rutin latihan ini. Sehari cukup sekali, dilakukan di rumah boleh, di taman boleh, yang penting kondisinya bersih ruangannya. Dan jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang Maha menyembuhkan. Salam dari saya, Dr. Gigi Mariko. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan hal ini bisa memberikan kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.